Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwa faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji kepada Allah SWT yang telah berikan hidayah, kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan ukhuwah, Allah berikan kesehatan, kekuatan pada diri kita sehingga kita bisa hadir menunaikan sholat Jumat berjamaah. Banyak nikmat-nikmat yang Allah telah beri yang patut kita syukuri. Kita sebagai pegawai negeri yang mendapatkan gaji bulanan patut kita nikmati dibandingkan dengan begitu banyak orang saat ini yang tidak PNS, tidak pegawai negeri, tidak mendapatkan rutin pendapatan karena COVID, karena ekonomi resesi dan seterusnya. Alhamdulillah. Berikutnya salawat salam pada kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan pengikutnya. Jemaah Jumat yang berbahagia, khotib akan menyampaikan judul marilah kita berbuat baik. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antara dalam surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka perbuatan jahatmu akan diperuntukkan juga bagi dirimu sendiri. Jemaah, jelas ayat Al-Quran ini mendapatkan bukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berbuat baik kepada orang lain, maka akan dapat kebaikan yang kita peroleh. Dan pasti pertama yang dirasakan kebaikan itu adalah diri kita sendiri. Jangan kita berpikir memberikan uang kepada orang lain, kita akan dibalas oleh orang itu kepada kita. Itu urusannya kesekian kalinya. Yang jelas Allah janjikan adalah ketika kita berbuat baik, setelah memberi uang pada orang yang membutuhkan, kita mendapat kebaikan sendiri atas kebaikan yang kita berikan. Mungkin Allah menggerakkan para muhsinin, Allah menggerakkan orang-orang baik untuk membantu memberikan kebaikan kepada kita sebagai akibat dari kebaikan kita kepada orang lain. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menumpuk untuk kebaikan diri kita sendiri. Walaupun orang yang kita berikan kebaikan dia pun mendapat manfaat. Oleh karena itu tidak benar juga kalau kita membantu orang lain kita tunggu balasan bantuannya. Tidak benar juga kalau kita memberi uang kita bantu pula orang tersebut memberi uang kepada kita. Kalau kita memberikan suatu kemudahan kita tunggu pula yang bersangkutan yang kita beri kemudahan memberikan kemudahan kepada kita. Tidak demikian. Walaupun dia tidak membantu kita, walaupun dia tidak memberikan kemudahan kita, walaupun dia tidak baik kepada kita, padahal kita baik kepadanya, Allah akan membalas kepada kita dari arah-arah jalan-jalan alternatif yang begitu banyak kepada kita. Itu kata Allah, lil anfusikum, untuk dirimu sendiri. Wa nasatu wala, sebaliknya kalau kita berbuat jahat, memang orang yang kita jahati dia tidak suka, tidak senang, tapi kejahatan yang kita lakukan berbalik kepada kita sendiri. Kejahatan itu yang kita lakukan akan menjadikan hidup kita buruk. Tidak baik ada orang-orang lain yang mungkin berbuat jahat kepada kita. Itu adalah balasan hukum sebab akibat. Sunatullah qauliyah,
ketentuan Allah yang tertulis dalam Al-Quran dunia seperti itu jelas, clear. Dan buktinya sunatullah kauniyah yang ada di alam, yang ada di kehidupan kita sehari terbukti sebab akibat. Kita senyum, orang senyum. Kita marah, orang marah. Kita berbuat baik, pasti orang banyak yang baik kepada kita. Tapi kalau kita jahat, banyak pula orang yang jahat kepada kita. Itu hukum sebab akibat. Dan oleh karena itu maka berbuat baiklah kita kepada siapapun. Ada orang yang memusuhi kita, tapi dia minta tolong kepada kita, dan kita mampu menolong dan melakukan kebaikan kepadanya, lakukanlah. Hakikatnya yang kita lakukan kebaikan bukan untuk dia saja, tapi yang penting untuk kita sendiri. Ada peluang buat baik, perbanyak. Siapa yang menebar kebaikan, dia pula yang akan menuai kebaikan. Dia akan memanen karena dia menanam. Itulah hukum akibat. Jadi kalau ada di antara kita mengintrospeksi diri, hidupnya susah, jangan-jangan kita selalu menyusahkan orang lain. Hidupnya rasa sempit, tidak senang, tidak bahagia, bisa jadi sebagai akibat dari kita yang tidak berbuat baik pada orang lain. Tapi ketika kita alhamdulillah mudah urusan, senang jalan kehidupan, bahagia, orang pun banyak memberikan kebaikan, itu buah dari kita berbuat baik kepada orang. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Dalam surah Al-Rahman, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Enggak ada ceritanya. Awak elok kayaknya, kemudian ini tidak elok awak, itu salah rumus. Kita tidak minta kebaikan dari orang yang kita lakukan kebaikan, tidak. Tapi Allah menggerakkan, dan ini janji Allah, dan pasti kebaikan dibalas kebaikan, walaupun dari arah lain. Saya berbuat baik kepada Pak Sekda, jangan nunggu kebaikan dari Pak Sekda, rugi. Apa yang bisa dibantu oleh seorang manusia kepada kita? Tapi kalau kita berbuat baik kepada Pak Sekda, tapi kita serahkan kepada Allah, balasannya akan banyak. Orang-orang yang lebih baik dari Pak Sekda ataupun yang kita bantu, yang akan membantu kita. Begitu kata Allah, pasti akan dibalas kebaikan. Dan begitu juga kalau kita melakukan hal yang tidak baik, berbalik juga kepada kita. Makanya saya dalam memimpin seringkali kan memanggil beberapa pejabat yang ternyata dia suka marah-marahi bawahannya, bahkan marah-marahi, memaki dan seterusnya. Saya bilang itu kerjaan tidak baik. Tidak boleh memimpin dengan cara begitu, karena itu pun tidak tercapai harapan kita. Dan orang marah sama kita, menggerutu sama kita, ngomongin kita, pekerjaan yang dikerjakan gak dikerjakan, tugas arahan yang gak dijalani, rugi semuanya. Yang bersangkutan yang memarah-marah pun hidupnya susah, sehingga sedengar dia pun sakit, sedengar dia pun stroke. Siapa yang menyebabkan? Dirinya sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu sebagai balasan dari apa yang kita kerjakan. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, "Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah, bencana atau apapun yang menimpa kita, ketidakbaikan yang menimpa kita, disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, oleh kita sendiri. Jadi kalau ada hidup kita susah, karena kita yang menjadikan diri kita susah. Kita merasa kurang uang terus karena kita yang membuat diri kita seperti itu. Allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu ketidakbaikan padahal kita baik. Tidak ada cerita, dan tidak ada dalilnya yang menguatkan seperti itu. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, hidup kita sementara, yang abadi nanti di akhirat. Tapi kita juga hidup di dunia, dan kemudian kita juga mendapatkan kebaikan juga dari apa yang kita lakukan di dunia, dan
juga nanti di akhir. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Kejar akhirat, gapai akhirat, tuju akhirat. Jadi hidup kita ini tujuannya akhirat, bukan karir PNS jadi sekda, jadi kepala dinas kecil, atau yang politisi jadi bupati, jadi gubernur kecil, atau pengusaha untuk menuju mencari kaya untuk besar kecil. Semuanya tidak ada arti. Yang ada arti akhirat, kan itulah yang kau sebutkan. Jadi kita jadi pejabat untuk akhirat, jadi kepala dinas untuk akhirat, jadi gubernur untuk akhirat. Bagaimana caranya? Tebarkan kebaikan di mana saja. Jadi pimpinan mudahkan urusannya di bawah, jangan dipersusah. Mata-mata kita punya jabatan, punya kekuasaan, punya kewenangan. Orang dizolimi bahwa kita akan kita pun dizolimi oleh yang lain. Menzolimi orang, kita akan dizolimi. Kalau kita hidup banyak merasa dizolimi, istighfar banyak-banyak, jangan-jangan kita pun banyak menzolimi orang. Jadi akhirat yang kita tuju, bagaimana caranya? Wahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah seperti hanya Allah telah berbuat banyak baik kepada kita. Banyak kebaikan Allah. Dari bayar gratis, oksigen ini kita hirup gratis, cahaya matahari kita dapatkan manfaat gratis, air gratis, semua gratis. Allah yang memberi berapa balasan, yang dibalas pun oleh kita kepada Allah adalah untuk kita juga. Allah tidak akan tambah kaya, Allah tidak akan tambah besar, tetap Allah Akbar, Allah Ghani. Tanpa ada kita menyembah itu tidak tetap. Jadi untuk apa kita menyembah? Berbuat baik itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Oleh karena itu marilah kita berbuat baik kepada siapapun, apalagi yang wajib-wajib, pada orang tua, kepada anak, kepada saudara, kepada mereka yang berhak, mungkin fakir miskin, yatim piatu, orang duafa yang membutuhkan. Dan tidak hanya dalam bentuk uang kebaikan, senyum pun sudah kebaikan, membantu orang pun sudah kebaikan, membuat orang bahagia juga sudah satu kebaikan. Saya rasanya kalau ada waktu dan jadwal, banyak orang yang saat ini minta kepada saya jadi saksi nikah, nasihat nikah. Selama jadwal masuk walaupun jauh, saya kabulkan juga. Kenapa? Karena ingin membahagiakan orang, ingin berbuat baik kepada orang, supaya kita pun dapat kebaikan juga dimudahkan. Kecuali kalau seandainya memang tidak bisa waktunya atau enggak ada kegiatan lain dan sebagainya. Tapi selama kita sehat, selama kita ada waktu, orang berbuat baik, bantulah dia. Apa yang kita bisa, yakinlah kita akan mendapat kebaikan. Dan kebaikan kita adalah kebaikan. Apalagi kita ibadah kepada Allah, itu juga kebaikan. Itu akan mendapatkan keberkatan dari Allah. Walau ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakaat minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Diberikan berkah luar biasa. Uang sedikit cukup karena berkah. Rumah kecil rasa besar karena berkah. Mobilnya sederhana, nggak pakai AC, terasa dingin juga karena berkah. Apa yang kita miliki cukup dan enak untuk kita bahagia karena berkah. Siapa yang berkah? Orang yang berbuat kebaikan. Allah akan berikan warna, Allah akan berikan nuansa, Allah berikan suasana kepada kita untuk mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita hidup 24 jam, tiada henti. Apa yang kita bisa bantu, bantu. Apalagi yang punya jabatan, banyak peluang membantu. Jangan mempersulit, jangan mempersusah, membuat masalah
Suratnya saya tantangan, saya lama-lamain, saya inu-inuin, saya pikir-pikir, saya lama-lamain, atau mungkin melarang-larang yang kemudian membuat orang pun marah sama kita dan sebagainya. Saya rasa mungkin di sini pegawai saya semua di Pemprov. Kalau ada mungkin hilaf saya lakukan, mohon maaf, tapi pasti saya yakini yang saya lakukan tidak ada seperti itu. Surat masuk sesuai aturan, tanda tangan. Surat masuk sesuai aturan, tanda tangan. Mau pergi badan dinas, tidak pernah saya hambat. Selama jelas dasarnya pergi. Ingin apa? Menebar kebaikan. Orang senang pada kita. Bekerja pun demikian supaya nyaman, tidak mau diganggu, perlu diintervensi. Apabila disuruh melanggar aturan, itu membuat ketidakbaikan. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang berbahagia. Untuk itu hidup yang singkat ini, mari tebar kebaikan sesuai dengan apa yang kita mampu. Tidak harus uang yang kita bagi, tapi bantuan tangan, pikiran, dan lain sebagainya. Selama itu mengikuti aturannya, mengatur, bantulah apa yang bisa dibantu. Kalau punya uang sedikit, punya uang banyak, ingat apa yang kita bantu berbalik kepada kita. Apalagi berupa infak. Wabima razaqnahum yunfiqun, infak itu dibalasnya luar biasa. 7 cabang, 1 cabang 100, 700. Jadi kalau kita uang gak cukup, uang gak banyak untuk menjalani kehidupan, berinfak. Allah beri rezeki dari arah yang tak diduga. Setidaknya Allah berikan kecukupan, bahwa hasbuh, dicukupkan kehidupan kita dengan apa yang kita miliki. Daripada kita uang 10 juta, 20 juta tapi nggak cukup. Yang membuat nggak cukup dirinya sendiri. Nah, jadi jamaah yang berbahagia, marilah kita berbuat baik dan marilah kita kemudian memberikan suatu kebaikan kepada semua orang atau beri